Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Febriansyah Sulaiman dari Ketua Kelompok 7. Anggota saya ada yang bernama Ridwan Fauzi, Raden Muhammad Atayullah, dan Dani pribadi beserta Aldo Irfandi. Di sini saya ingin mempresentasikan sebuah pengamanan data perusahaan menggunakan metode enkripsi. Latar belakang metode kami itu adalah ancaman potensial keamanan data, khususnya data dan informasi merupakan aset penting dalam suatu perusahaan dan juga aset yang strategis bagi setiap perusahaan, instansi, bahkan organisasi. Permasalahannya di dalam perusahaan tersebut yaitu adalah sebuah perusahaan mengalami kendala dalam keamanan data perusahaan. Dapat diidentifikasi bahwa perusahaan tersebut memiliki keamanan data yang sangat kecil. Contohnya dihack oleh hacker yang tidak bertanggung jawab, data-datanya diambil untuk kepentingan pribadi seperti dijual secara ilegal, atau diancam akan disebarkan data yang ada di perusahaan tersebut untuk meminta tebusan. Nah, jadi di sebuah metode ini saya pun telah menentukan tabel pelaksanaannya bagaimana, yaitu adalah yang pertama mengidentifikasi permasalahan, mencari pokok masalah. Jadi kita harus tahu dulu nih data yang mana nih yang yang sering dijadiin incaran pada hacker. Contohnya mungkin aset-aset seperti aset produk-produk yang belum di launching atau masih pre-order. Nah, yang keduanya itu adalah mencari solusi permasalahan, seperti merundingkan solusi permasalahan tersebut. Seperti permasalahannya bisa seperti dihacknya mungkin lewat website perusahaan dari salah satu komputer klien yang ada di perusahaan tersebut, ataupun dari server perusahaan tersebut. Nah, lalu kita akan ketiga mengidentifikasi solusinya, mencari solusi yang paling tepat. Banyak solusi yang ada untuk menyelesaikan permasalahan ini, tapi kita harus merundingkan sesama tim agar mendapatkan solusi yang fleksibel, yang tepat untuk perusahaan tersebut. Nah, lalu yang keempat menentukan metode. Ya, metode banyak banget di dunia pengamanan data, kriptografi, seperti antivirusnya mungkin bisa diperbagus lagi, atau firewall yang lebih tingkat tinggi lagi agar hacker tidak dapat menembus keamanan tersebut. Tetapi mungkin itu belum terlalu cukup, jadi kami juga harus menentukan metode yang paling tepat. Lalu yang kelima, untuk menyusun project, seperti menyusun bagaimana langkah berikutnya setelah menentukan metode yang paling tepat untuk perusahaan tersebut. Terus yang keenam yaitu adalah membagi tugas. Jadi membagi tugas sangatlah penting. Seperti ada tim yang membagi tugas untuk menganalisa data yang mana saja yang harus di backup di perusahaan tersebut agar tidak diserang oleh hacker. Lalu ada tim yang eksekusi metode, seperti membuat sebuah metode itu berjalan secara lancar. Lalu ada yang membuat laporan tentang perkembangan analisa metode tim kita, bagaimana, apakah berkembang atau tidak. Jadi harus wajib ada laporan. Nah, untuk manajemen kegiatannya kita juga harus menentukan waktu, yaitu menentukan target waktu project, seperti sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai 1 tahun. Dan harus ada waktu backup, seperti rencana B, yaitu kalau misalkan rencana A-nya setahun tetapi tidak sesuai dengan target, maka kita harus menggunakan planning kedua, yaitu ditambah lagi setahun, dan harus mentok segitu, tidak ditambah lagi. Lalu ada laporan, mencatat setiap perkembangan project dalam hal kecil maupun hal yang besar, seperti bagaimana kita menentukan
step by step dalam melaksanakan proyek tersebut, dan juga ada menganalisa data, yaitu adalah kita juga benar-benar wajib menganalisa data-data yang mana saja yang di perusahaan tersebut yang benar-benar rawan dicuri. Itu juga harus dan di backup oleh tim kita, di backup datanya agar suatu saat tidak dicuri. Nah, oke. Kalau gitu. Nah, nextnya itu adalah menentukan metode. Nah, oke, kan metode itu paling banyak di dunia ini juga tentang enkripsi, banyak banget, dan kita yang paling cocok ini adalah pseudo random. Jadi menurut tim kami dan saya adalah pseudo random adalah metode yang paling tepat untuk perusahaan tersebut. Nah, kami juga sudah menentukan leader tim di metode kami, seperti ada Dani, leader manajemen project yang memanage waktu dan laporan-laporan bagaimana tentang project tersebut. Manajemen waktu seperti waktunya harus sampai berapa lama dalam waktu planning A project tersebut atau planning B gitu. Lalu saya Rifki, leader eksekusi metode, jadi saya yang akan mengeksekusi beserta tim saya mengeksekusi metode tersebut agar berjalan lancar di perusahaan tersebut. Ada Ridwan sebagai leader analisis data dan manajemen data, jadi dia yang akan menganalisis data mana saja yang sangat penting untuk di backup dan ditata, karena data itu harus ditata. Jadi kalau misalkan di sebuah data ada di folder satu, itu foldernya gambar, harus gambar semua. Yang kedua kalau misalkan ada data video semua. Yang ketiga ada data dokumen semua, seperti itu. Lalu kita juga sudah menganalisa, tim kita sudah menganalisa tentang metode pseudo random. Hasilnya itu adalah ya dari pemilihan metode enkripsi yang akan digunakan sebagai sarana untuk melakukan enkripsi atau deskripsi teks. Hasil dari proses ini akan dibandingkan dengan enkripsi dengan metode pseudo random. Ini udah dicek ya, jadi dari metode yang lain-lain, karena walaupun kita sudah menentukan metode pseudo random, tapi harus mengecek juga metode-metode yang lain. Jadi gitu. Hasilnya yaitu adalah kalau pseudo random itu memiliki karakteristik yang sulit untuk didekripsi, maka metode random layak untuk digunakan sebagai alternatif untuk meningkatkan kompleksitas keamanan elektronik. Dalam proses kompresi akan digunakan metode similarity yang dapat dilakukan. Oke. Hasil pengembangan proyek tim kami berdasarkan hasil pengujian yang kami lakukan, menguji kualitas generator nomor pseudo random. Pada informasi ini keamanan menjadi semakin banyak, jadi semakin kuat, harus terpenuhi. Dan pengujian ini generator sebagai dalam perhitungan cepat atau perkiraan. Jadi kualitas keamanan pun semakin meningkat. Lalu pseudo random setelah berhasil akan ada yang namanya dedupasi. Nah, dedupasi ini itu adalah beriringan ya sama pseudo random. Nah, teknologi dedupasi itu adalah yang banyak digunakan untuk mengurangi biaya penyimpanan. Jadi penyimpanan seperti kayak harddisknya di server, karena harddisknya itu kan tersambung dengan QNAP, jadi lebih penyimpanannya bisa lebih hemat. Mungkin yang awalnya mungkin bisa 10 terabyte menjadi cuma 5 aja, 5 terabyte, karena mungkin tidak harus backup data dan keamanannya pun terjamin. Dan kami pun sudah memiliki grafik hasil project yang sebelumnya itu adalah keamanan data yang sangat lemah di perusahaan tersebut 25%, kita anggap aja ya 25%, menjadi 85%. Nah, jadi peningkatan keamanan itu jadi 60%. Maka dari itu pseudo random ini sangat dianjurkan sekali, seperti itu. Lalu hasil projectnya itu
keamanan data perusahaan pun sekarang menggunakan sistem grouping. Grouping selection pseudo-random. Keamanan data dengan metode enkripsi keamanan pseudo-random. Jadi, dengan pseudo-random ini, maka telah berkembangnya keamanan data di sebuah perusahaan tersebut. Jadi, menseleksi orang-orang yang ingin masuk ke dalam server pseudo-random, masuk ke server perusahaan. Nah, oke, itu salah satu presentasi dari kelompok 7 tentang cara mengamankan data di sebuah perusahaan yang tadinya lemah menjadi lebih kuat lagi. Yang tadi presentasinya cuma 25% menjadi 85% seperti itu. Atau yang mungkin yang jadi 10% mungkin bisa jadi 100% atau 90%. Nah, jadi karena itu terima kasih banyak telah mendengarkan presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.